Halo guys, balik lagi sama gue Acong dari Sun Project. Kali ini gue mau kasih tahu lo semua tahap-tahap belajar mobil. Nah, untuk konten yang pertama ini tahap untuk pengenalan instrumen. Apa aja sih yang ada di mobil? Lalu mau lebih lanjut? Check this out. Oke, kali ini tahap pertama adalah pengenalan instrumen dari mobil. Bagi kalian semua yang baru punya mobil ataupun baru mau belajar mobil, kalian tahap pertama itu harus tahu nih apa aja sih instrumen yang ada dalam mobil. Yang pertama ini namanya setir, oke? Yang kedua, untuk kalian mau berjalan segala macam, kalian harus tahu posisi transmisi. Ada apa aja sih di transmisi itu, ya kan? Nah, untuk mobil matic ini khususnya ada P. P itu untuk parking, kemudian R reverse untuk mundur, ada netral. Netral itu posisinya pada saat macet ya, di netralin. Terus kemudian ada D, ada 2, ada long. Untuk D itu posisi mengemudi di saat dataran sedang ya, maksudnya jalanan yang standar di tol misalkan, itu dia pakai D aja. Terus kemudian untuk semi tanjakan gitu ya, Anda bisa oper di 2 atau bisa di S. Nah, kalau untuk tanjakan yang terjal itu Anda bisa oper di L di sini ya. Nah, untuk transmisi mobil matic penggunaannya seperti itu ya. Untuk mobil manual tidak beda jauh, hanya ada beda 1, 2, 3, 4, 5 ya. Itu untuk pengoperasian giginya saja. Nah, terus apa aja sih yang ada di instrumental mobil ini? Nah, ini pertama AC. Jadi ini AC ada 1, 2, 3, 4. Ini kecepatan fan-nya. Terus kemudian untuk pengaturan mau dingin maupun dingin full, terus kemudian setengah dingin di setengah, ini tidak dingin. Atau jika di luar sudah terlalu dingin, Anda bisa setel di posisi 1 atau 2 saja, tidak apa-apa. Tapi kalau Anda cuaca sedang panas-panasnya gitu ya, kayak hati mungkin lagi panas-panasnya butuh kedinginan, nah Anda bisa setel di full, ada di posisi 4, ada 1, 2, 3, 4 di sini untuk pengaturan kedinginannya ya. Nah, untuk itu juga ada wiper ya di sebelah kiri ini. Di sebelah kiri ini biasanya untuk mobil Jepang ya. Kalau mobil Eropa tuh semuanya di sebelah kiri, tapi ini kita lagi bahas mobil Jepang, Avanza ini ya. Untuk di sebelah kiri ini adalah tongkat untuk wiper ya. Jadi wiper ini ada internal, ada long, ada high ya. Jadi nanti kita lihat ya untuk di wipernya sendiri. Untuk internal tuh ada intervalnya ya. Nah, ini kalau kita nyalain lever ada intervalnya beberapa detik kayak gini kan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 dia main. Terus kemudian jika curah hujannya yang lumayan cukup deras, Anda bisa, ya ini sedang ya jika hujannya cukup deras. Tapi kalau untuk deras sekali, Anda bisa langsung paling bawah sekali. Nah, dia bisa lebih cepat. Oke. Ya. Terus kemudian untuk ada beberapa mobil yang mempunyai wiper di belakang juga. Ini ada cetan di ujung sini ya. Ada tulisannya rear itu di belakang. Nah, itu Anda bisa on. Kalau yang di belakang itu tidak ada intervalnya, jadi dia langsung sedang saja seperti ini ya. Ya, oke. Jadi ini untuk membantu pengemudi melihat dari sisi belakang. Nah, kita balik lagi ya. Ini di sebelah kiri ada tongkat untuk apa namanya, wiper depan maupun wiper belakang. Lalu di sebelah kanan di sini, ya, di sebelah kanan ini untuk lampu. Yang satu kali kita tekan ke depan, ini untuk lampu pendek, ya, lampu pendek. Nah, terus kemudian, nah ini kita tekan kedua, ini untuk lampu jauh, tapi bukan lampu beam. Beam itu untuk nembak ya. Nah, kalau kita mau lampu beam itu lampu tembak, kita pencet ke atas saja. Nah, itu dia akan menyala. Nah, di
indikatornya juga di dashboard ya. Di dashboard itu akan menyala lampu birunya di situ. Ini dipergunakan pada saat Anda di tol misalkan untuk menyalip ya, rekan-rekan. Untuk menyalip Anda bisa nyalakan ini, karena di tol kan biasanya tidak ada yang pakai klakson. Katain orang nanti kalau pakai klakson ya, buat kalian bagi pengemudi baru ya. Anda bisa biasanya pakai beam saja, baru Anda bisa nanti baru Anda main sen. Nah, untuk sen itu kalau di mobil Jepang ini untuk ke bawah itu sen ke kanan ya. Ini untuk sen ke kanan. Pada saat Anda ingin berbelok ke kanan. Terus kemudian jika Anda matikan sen, tekan sekali saja ke depan. Untuk Anda ingin berbelok ke kiri, Anda tekan ke atas saja, dorong ke atas ya. Ini untuk berbelok ke kiri. Oke. Nah, jika Anda posisinya ingin berhenti sejenak gitu ya, di sini ada lampu untuk hazard atau lampu keadaan darurat. Pada saat Anda darurat, Anda bisa menepi, terus kemudian Anda bisa nyalakan lampu hazard. Ini sennya nyala kanan maupun kiri untuk menandakan bahwa Anda dalam posisi yang tidak terlalu baik berkendaranya begitu. Bisa dalam posisi hujan dan lain sebagainya. Untuk hazard ya. Nah, di sini kontrol panel untuk audio ya. Biasanya udah ada bawaan. Ini kebetulan double din untuk audionya. Oke. Terus kemudian untuk bagaimana sih untuk cara membuka kaca gitu ya? Di sini ada 4 tombol ya. Di sini untuk tombol yang paling kanan ini untuk pengemudi di sebelah kanan. Ya, ini untuk pengemudi di sebelah kanan. Nah, betul. Untuk yang depan kiri untuk di sebelah kiri. Terus kemudian untuk yang di belakang bagaimana sih? Nah, ini di belakang ini untuk di belakang itu adalah di tombol kedua di belakang kanan. Dia bisa buka. Terus kemudian untuk tombol sebelah kiri itu ada di sebelah kiri situ ya. Anda bisa lihat nanti. Nah. Kemudian sebelum mengemudi, Anda harus perhatikan bahwa mobil sudah terkunci. Biasanya untuk mobil-mobil sekarang itu sudah memakai central lock ya. Jadi Anda tinggal ini saja. Ada yang beberapa di sini, ada yang di sini. Tapi ini kebetulan kalau Avanza ada di sini, Anda bisa langsung kunci saja. Nah, sudah mengunci semua. Nah, Anda juga harus perhatikan faktor-faktor safety-nya. Anda kunci dulu. Nah, terus kemudian sebelum Anda benar-benar ingin mengemudi, setelah dikunci, Anda harus menyetel beberapa posisi mengemudi. Yang pertama itulah posisi jok ya. Posisi jok ini ada 2. Untuk mobil ini Avanza, sekelas Avanza belum otomatis ya. Jadi Anda bisa maju mundurkan ini sesuai dengan posisi mengemudi enaknya Anda seperti apa. Ini bisa maju pol seperti ini. Misalkan orangnya tidak terlalu tinggi. Nah, jika Anda agak tinggi gitu ya, Anda bisa mundurkan sedikit. Nah, terus kemudian untuk pengaturannya juga Anda bisa tegak ataupun Anda bisa agak lebih mundur gitu ya. Yang jelas posisi mengemudi ini harus diperhatikan. Tangan Anda harus masih ada tekukan seperti ini ya. Seperti ini, berbentuk V seperti ini ya. Anda tidak boleh mengemudi dalam posisi tegak begini. Karena apa? Karena pada saat Anda tiba-tiba di depan ada motor atau ada lubang dan lain sebagainya, Anda hindari lubang itu, Anda tidak begitu maksimal untuk membelokkan seperti ini ya. Nah, ini kaku. Anda tidak boleh kaku dalam membawa mobil, harus relax, santai gitu loh. Jadi Anda harus relax segini, Anda bisa belok dengan nyaman seperti ini ya. Oke, setelah Anda mengatur jok ini sudah dalam posisi enak, dalam posisi ergonominya juga sudah cukup baik. Avanza ini sudah memperhatikan posisi ergonomi ya. Jadi untuk mengemudinya sudah oke. Nah, terus kemudian posisi cara memegang setir Anda itu harus seperti ini ya. Di angka jam 9 maupun di angka jam 3. Di tangan kanan yang posisi di angka jam 9, sebelah kiri itu angka posisi di jam 3. Supaya Anda lebih enak. Ya. Yang salah itu Anda mengemudi seperti ini tidak boleh. Ataupun Anda mengemudi seperti ini tidak boleh juga. Tidak disarankan karena berbeloknya susah, terus kemudian tidak terlalu enak juga kan dalam membawa mobil begitu ya. Terus kemudian setelah ini Anda bisa mengatur spion. Ada spion tengah, Anda bisa atur dulu bagaimana Anda melihat posisi ke belakang. Terus kemudian Anda juga bisa biar kelihatan ya, Anda juga bisa mengatur untuk spion. Nah, ya. Di sini ada right, ada left. Nah, ini kita pas yang left, right. Karena kita ingin setting posisi spion kita.
ya. Ini kita harus setting dulu posisinya seperti apa ya. Nah, ini sudah pas posisinya untuk posisi mengemudi saya. Saya tutup lagi. Dan paling terpenting adalah kalian harus memakai seat belt ya. Ini posisi seat belt ya. Anda bisa tarik dengan menggunakan tangan kiri, terus kemudian Anda pegang seperti ini. Anda bisa, nah di sini ada kaitannya di sini ya, sampai bunyi klik. Nah, sampai bunyi klik, nah, baru Anda bisa mengemudi dengan aman. Ada beberapa orang yang salah kaprah. Dalam arti kata tidak ingin repot-repot memakai seat belt, jadi ini tidak pernah dilepas seperti ini. Ada juga yang seperti ini. Ini tidak dianjurkan ya. Anda seperti ini nih, ya, memakainya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Pada saat Anda hanya seperti ini saja ya, tidak dianjurkan. Karena apa? Posisi perut ini tidak tercover oleh si seat belt itu. Nah, jadinya Anda memasang harus dari depan ya. Dari depan seperti ini ya. Ulangi lagi. Dari depan seperti ini. Tadi posisinya tercover. Cara kerja seat belt ini, kalau Anda dengan tidak tanpa hentakan, ini akan menarik secara normal saja. Nah, cara kerja seat belt ini adalah pada saat ada hentakan. Biasanya ini kan dipergunakan untuk safety ya. Dipergunakan untuk safety ini untuk pada saat ada hentakan, dalam arti kata ya bisa menabrak maupun yang lainnya secara mendadak. Jadi cara kerja seat belt ini, jika dihentak dia akan langsung mengunci seperti ini ya. Ini tidak bisa digerakkan lagi loh. Tidak bisa digerakkan lagi nih. Ya, kalau kita santai begini, dia masih bisa. Tapi kalau kita hentakan seperti ini mengunci badan kita. Kita praktekkan dengan badan saya. Maaf ya. Perhatikan dengan badan saya pada saat saya mengemudi, tiba-tiba saya ini meleng atau saya ini tiba-tiba mengerem mendadak. Cara kerja seat belt ini kalau kita gini biasa aja. Ini tidak ada apa-apa. Tapi pada saat kita ada hentakan, kita mengunci seperti ini ya. Mengunci. Kita ini mengunci seperti ini, jadi kepala kita maupun bagian badan kita yang lain safety, terlindungi, tidak sampai saya membentuk ini. Karena biasanya sering terjadi kecelakaan itu tidak pakai seat belt, kepala terbentur oleh setir bisa, dashboard bisa, atau di bagian kaca sebelah kanan juga bisa. Pada saat terbalik, jadi kita masih aman, safety di sini ya. Untuk beberapa mobil ada fitur keamanan lainnya, bisa juga ada airbag. Biasanya airbag ada di setir, jadi ada gelembung balon itu langsung ke arah muka kita. Jadi pada saat kita sudah seperti ini tadi ya, set menahan di sini tidak bisa bergerak, balon ini sudah berada di hadapan muka kita. Set, jadi kita aman. Terus kemudian untuk pengemudi sebelah kiri di situ juga bisa ada airbag ya di depan jok kiri depan, penumpang kiri depan itu juga ada airbag di situ ya. Oke. Terakhir sebelum Anda berjalan, ini adalah posisi rem tangan. Jadi posisi rem tangan ini adalah untuk Anda parking ya. Selain dari Anda yang giginya transmisinya harus berada di posisi parking, Anda juga harus menurunkan rem tangan ini. Rem tangan ini fungsinya untuk mengunci semua ban dalam keadaan terkunci. Jadi pada saat parking dia tidak bisa untuk bergerak sama sekali untuk parking. Tapi untuk dalam biasanya tuh parking kan ada beberapa parkir yang paralel, artinya mobilnya harus bisa dipindah-pindah. Untuk mobil manual hanya cukup menurunkan rem tangan saja. Tapi kalau untuk mobil matic seperti ini harus digunakan kita harus gunakan tombol shift lock. Contoh ya, ini posisi mobil pada saat menyala. Pada saat menyala, ini kalau mobil matic pada saat mobil berhenti atau pada saat mobil mati itu harus berada di posisi parking. Tapi kalau tidak berada di posisi parking dia tidak akan bisa berhenti. Kita praktekkan ya. Kita injak rem dulu, kita pindahkan di posisi netral. Matikan AC terlebih dahulu. Belum mematikan mesin. Ini kita matikan. Ini bisa mati, tapi kunci tidak bisa kita cabut ya. Posisi kunci ini tidak bisa kita cabut. Nah, bagaimana untuk kita tetap di posisi netral? Kita balikan lagi ke posisi P. Kalau di posisi netral ini ya, ini kita balikan lagi ke posisi parking ya. Oke, kita matikan lagi. Ini untuk kita tahu
kenapa sih harus di posisi parking kita mematikan mobil? Kalau posisi parking seperti ini, kita matikan AC terlebih dahulu. Yap, nah baru bisa dibuka ya kuncinya. Ini untuk posisi parking. Nah, untuk parkir netral ini, gimana sih caranya untuk mobil matic? Ada beberapa yang ada slot di sini untuk dicolok, tapi kebetulan kalau untuk Avanza ini tinggal pencet ini, ya kan? Nah, ini bisa. Nah, kita harus pencet tombol shift lock dulu. Nah, kalau tidak pencet tombol shift lock, itu dia tidak akan bisa bergerak ya. Kita ulangi. Ini seperti ini, tidak akan bisa bergerak ke belakang. Ya, tidak bisa. Tapi kalau kita pencet tombol shift lock ini, set gini, nah baru bisa pindah ke netral. Karena kan posisi harus netral pada saat pada saat kita harus parkir di paralel ya, gitu. Lalu kita mengarah di posisi dashboard ya. Instrumennya ada apa aja? Sebelah kiri ini ada RPM. Jadi dia hitungannya 1 sampai 7 itu dikali 1000 ya di RPM ya. Bisa dilihat RPM 1000, 2000, 3000 sampai 7000 maksimal. Gitu. Terus kemudian posisi kecepatan ada di tengah ini, kilometer per hour, kilometer per jamnya seperti apa mobil ini. Terus kemudian di sini ada logo. Terus kemudian di sini terakhir ini ada digital ini. Digital ada putih, ada full. Ini untuk konsumsi bensin ya. Bensin di tangki ini ada berapa batang gitu ya. Terus kemudian ini ada lambang dispenser atau pompa pom bensin. Terus kemudian ada arah panah ke kanan. Jika tanda panah di sebelah kiri, maka tutup pom bensin ada di sebelah kiri. Anda juga harus menyetel posisi parkir Anda ada di sebelah kiri untuk mengisi bahan bakar. Tapi kalau tanda panahnya ada di sebelah kanan ya, dari sebelah kanan tandanya tutup bensin Anda ada di sebelah kanan. Itu untuk mengetahui, mempermudah Anda jika Anda lupa maupun Anda baru pertama kali mengemudi mobil sejenis lainnya di luar kebiasaan Anda misalkan. Di situ juga ada posisi jam, di sini ada posisi sudah berapa kilometer mobil ini berjalan, dan satu lagi adalah posisi transmisi Anda. Jika mobil Anda matic ada di situ tertera. Jika Anda tidak melihat ke sini, Anda juga bisa melihat ke sini. Oke. Terus kemudian sebelum mobil ini nyalakan, ada beberapa fitur juga ya. Di sini di instrumental ini, di dashboard ini, matikan dulu ya. Nah, posisinya ada injection, ada oli, ada air, kedinginan si mesin itu, ada aki. Terus kemudian itu ada logo rem tangan, tandanya rem tangan sudah terpasang ya, artinya sudah on ya. Sini kalau kita turunkan, tangannya juga mati. Oke. Nah, ini nanti posisinya masih oke semua. Kalau seperti ini, baru kita bisa nyalakan kembali mobil. Oke. Untuk tahap pertama di pengenalan instrumen cukup, saya rasa cukup untuk sekian. Untuk yang selanjutnya kita akan bikin konten bagaimana cara mengemudi mobil untuk jalan lurus maupun jalan belok. Dan kalian juga nih komen nih, biasanya Anda sih pakai seatbelt tuh seperti ini atau seperti tadi yang saya ke belakang tadi, atau bagaimana posisi kalian enak mengemudi nih, untuk saran referensi saya dan beserta teman-teman juga nih, viewers yang lain. Oke, tunggu video kita selanjutnya untuk ada belajar mobil tahap 2, 3, 4, dan 5 dan lain seterusnya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dukung kami terus supaya kami semangat membuat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.